selalu seru dan menginspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial, yaitu ada Ibu Nuri Suryo Pratomo. Beliau adalah istri dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura dan didampingi oleh Ibu Vera dan juga Ibu Diana dari Dharma Wanita Persatuan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Berasa sidang ya kita. Iya, agak tegang ya Bu ya. Wawancara. Tarik nafas. Ya, senang banget ibu-ibu bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke Podcast kita. Dan kita akan berbagi cerita bersama Ibu Nuri, juga Ibu Vera dan Ibu Diana. Oke, mungkin awal pertanyaannya yang mungkin banyak ditanyakan orang-orang kalau ketemu sama ibu-ibu sekalian ketika di-post di satu negara ya. Pengalaman tinggal di Singapura itu seperti apa? Jadi sebagai istri mendampingi suami di sini, pengalamannya seperti apa? Khususnya di Singapura. Gimana Singapura Jeng gitu ya kan? Ya, aku dulu ya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih pertama terima kasih atas undangannya. Ini juga saya juga deg-degan gitu. Mau suruh ngomong sendiri banyak, saya terus terang nggak bisa ngomong banyak. Makanya saya ajak teman-teman nih untuk supaya ada yang giliran ngomong saya diam. Gitu. Jadi waktu itu saya tanya podcast tentang apa, tentang pengalaman tinggal di Singapura. Terus terang ini adalah pengalaman saya pertama kali tinggal di luar negeri. Karena terus terang suami saya bukan diplomat. Suami saya mendapat tugas sebagai duta besar, otomatis saya jadi harus ikut mendampingi. Jadi ini adalah pengalaman saya tinggal di luar negeri ya. Waktu belum berangkat karena belum punya bayangan dan waktu itu waktu masih COVID, jadi masih blank ya. Jadi kita tuh kayak apa tinggal di sana, wisma duta, tempat tinggal duta besar itu seperti apa, tidak punya bayangan sama sekali. Meskipun saya mempunyai konsultan dalam tanda kutip ibu duta besar sebelumnya. Jadi saya banyak bertanya sama beliau, Bu, nanti rumahnya besar sekali katanya. Pokoknya ibu bisa lari-lari di wisma duta. Katanya. Terus apa yang saya bawa? Pokoknya di sana ada semua Bu. Tapi namanya kita orang awam ya, bukan istri diplomat tuh sama sekali blank. Jadi, aduh nanti apa gitu. Jadi ya waktu pindah ke sini, barang bawaannya juga berdus-dus, termasuk kebutuhan dapur. Padahal di sini juga banyak. Tapi ya, tadi karena bayangan saya tinggal di luar negeri nanti susah. Beli di mana gitu ya. Nah dia saya bawa. Bawa banyak Ibu. Ternyata banyak. Gitu. Tapi waktu itu kita COVID gak boleh keluar ya. Jadi ya pertama datang ya masih sepi waktu itu ya karena COVID. Ya tidak seperti Singapura yang seperti biasanya hidup. Waktu itu mati banget ya, sepi sekali. Jadi ya itu ada untungnya juga buat kami yang bukan diplomat. Bisa untuk belajar. Jadi nggak ada tamu, nggak ada kegiatan, ya kan? Kegiatan tuh kita juga curi-curi kan, nggak boleh ketahuan ICA gitu kan. Jadi kita curi-curi bikin ngumpul gitu, jangan banyak-banyak. Tapi ya dari situ saya belajar dari istri-istri diplomat yang ada waktu itu. Waktu itu masih ada Bu Indra, istri DCM ya. Jadi saya banyak belajar sama beliau. Ya pokoknya ini pun enjoy aja, pokoknya. Enggak kok, ibu paling cuma mendampingi bapak kegiatannya. Terus ya sebagaimana biasa sebagai ketua DWP bikin kegiatan sendiri. Ya. Seperti ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Jadi ya saya menjalani sampai sekarang hampir 5 tahun. Betah ya Bu? Untuk alhamdulillah betah. Enjoy nggak Bu? Seperti tinggal di Indonesia sebenarnya ya. Hanya di sini itu lebih teratur, lebih disiplin, lebih rindang. Trotoarnya besar-besar gitu kan, terus banyak hujan dan yang saya amazed adalah orang sangat menjaga kebersihan. Betul. Saya sangat kagum pada apa ya, meskipun mungkin awalnya itu karena denda, tetapi lama-lama menjadi gaya hidup. Gaya hidup orang Singapura terbiasa disiplin dan menjaga kebersihan. Itu yang saya sangat betah di sini itu, karena saya tipe orang yang disiplin sebenarnya. Saya sendiri disiplin dengan diri saya sendiri. Jadi saya tinggal di Singapura rasanya tidak ada kesulitan karena juga masih tetangga, masih Asia. Jadi
tidak ada kesulitan, alhamdulillah. Jadi so far selama 5 tahun Bu, Ibu merasa ada beban nggak Bu yang Ibu bawa jalankan role Ibu sebagai istri dari Duta Besar untuk Indonesia? Awalnya ya, karena mau nggak mau itu menyandang nama ya, nama Duta Besar, membawa nama Duta Besar dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi saya harus pandai-pandai membawakan diri, dan sulitnya waktu COVID adalah sebenarnya kalau untuk istri Duta Besar itu ada pembekalan selama 2 minggu. Itu sebenarnya ada. Kita diajari etika, diplomatik, table manner, bagaimana bersikap dengan duta besar, istri duta besar. Tapi karena COVID, waktu itu hanya 2 jam Zoom. Wow. Zoom. Jadi, waduh, saya dapat pelajaran apa nih? Jadi sangat kurang sekali. Jadi, dan untungnya saya mempunyai chef yang sudah pernah ikut bertugas di 2 duta besar. Wow. Jadi saya banyak tertolong oleh chef saya ini, Pak Imam namanya. Beliau suka ngajari, ini Bu, ini di sini. Pokoknya Ibu kalau diundang makan, ikuti aja dari luar Bu, garpunya, ikut terus lama-lama ke tengah gitu. Oh baiklah. Gitu. Atau enggak saya melihat kalau saya diundang dinner, awal-awal diundang dinner gitu, saya memperhatikan dulu tamu yang lain makannya gimana, baru saya ikut. Itu salah satu taktik lah ya. Karena kalau nggak salah, malu-maluin aku. Tips juga ya. Benar-benar. Kita lihat dulu di sebelah nih. Gimana dia caranya gitu. Cuman ya mungkin karena saya bukan asli diplomat, jadi sifat awam saya terbawa gitu. Karena saya nggak bisa kalau kayak diplomat asli itu kan benar-benar ada protokolnya ya, ada SOP-nya. Karena saya orang biasa, jadi ya udah gaya saya aja deh gitu loh. Saya nggak bisa mengikuti orang yang benar-benar diplomat ya, emang sudah dari sononya tuh jadi lebih berdarah diplomat pure ya Bu ya, gitu. Ibunya. Karena orang biasa, ya udah saya pokoknya saya nggak pantas saja, pantas, tidak memalukan, nggak gaya memalu-maluin. saya sendiri aja gitu. Jadi nggak terlalu berat di bawah ya Bu ya. Ya memang. Tapi dengan caranya Ibu yang natural, menjadi diri sendiri, justru malah sekarang tuh kayak di KBRI tuh kayak berasa banget hangat ya. Betul. Yang lain juga nggak kaku. Kita juga happy gitu loh kalau ada undangan ini, kayak nggak ngerasa kita bisa kaku ya. bisa dekat ya. Humble, Ibu tuh humble banget gitu loh. Kalau Ibu Diana gimana nih? Diana. Ayo, halo, ayo. Luar negeri kok ini sama ini. Kalau Ibu Diana sebelum ke Singapura kemana aja? Sebelum ke Singapura, Singapura itu kesempatan kami yang kedua. Jadi kesempatan pertama kami waktu itu suami ditugaskan di Chicago di Amerika. Di situ juga 3 tahun. Sekarang juga 3 tahun. Kami juga tiba barengan persis sama Ibu Vera dan Pak Jufi juga. Kesan pertama khususnya untuk Singapura tentunya berbeda ya, kalau misalnya saya kan ada pembanding dengan di Culture-nya beda pasti ya Bu. Terutama saya punya 3 orang anak yang masih dalam pendidikan primary SD. Jadi kan sebagai ibu tuh adaptasi insting pertama sekolah anak-anak gimana gitu. Betul. Jadi pasti alhamdulillah sih saat ini kan teknologi internet semuanya kan sudah ready ya gitu. Jadi sebenarnya saya sih cukup salut dengan ibu-ibu diplomat yang dulu-dulu yang awal-awal yang belum ada informasi, akses ke situ harus cari secara manual, harus telepon. Saya cukup cek aja gitu di internet. Kalau ke Ibu Diana nih, aku fokusnya beda loh. Cantik, anak-anaknya 3 tapi cantik langsing ya. Langsing. Jadi wow, di dalam hati aku tuh tadi gimana Ibu bisa rawat diri dan di luar. Ini topik lain, tapi aku langsung amazed begitu lihat Ibu bilang anak 3. Sebenarnya sih di Singapura yang saya terkesan juga itu, ini di luar dari KBRI Dharma Wanita, itu saya juga ada kesempatan untuk berkenalan gitu ya. Jadi mereka mengenalkan saya ke Active SG. Wah, itu Active SG. Itu tuh akses untuk olahraga, fasilitas kesehatan tuh di sini sangat diperhatikan sekali oleh pemerintahnya. Dan itu dibikin se-accessible mungkin. Bahkan untuk saya yang foreigner, saya juga bisa gitu mengakses itu.
Rahasianya olahraga. Olahraga, asik, Besti ingat ya olahraga kuncinya. penting banget. ya. Kalau Ibu Ibu Vera gimana Ibu nih, Vera Bu pasti Vera? udah lebih banyak ya pengalaman berkeliling dunia. Iya, kebetulan saya ini adalah penempatan yang kelima. Gitu. Dan ini saya senang nih awalnya waktu dikasih tahu gitu, wah kamu mau ke Singapura gitu, wah pokoknya senang banget karena apa? Ini adalah penempatan yang pertama gitu kita tuh di Asia gitu. Senang karena apa? Wah deket nih gitu. Terus yang kedua musimnya tuh sama. Maksudnya kita tuh nggak terlalu sulit musim ya. Iya, beradaptasi dengan dingin atau segala macem gitu. Terus pokoknya seneng aja karena yang terakhir karena kita udah nggak bawa anak. Jadi anak-anak kan udah besar. Jadi udah kita tinggal berdua. Jadi seneng banget sih waktu datang ke sini gitu. Terus pas udah nyampe ke sini tuh ngelihat ya negara yang maju ya, negara maju terus kita beradaptasi dengan multikultural gitu, kita bisa lihat, bisa nyicipin makanan mereka, seneng banget gitu. Walaupun sebenarnya ada juga sih yang sama dengan kuliner kita gitu loh, yang nggak beda jauh gitu. Terus seneng juga karena di sini bersih, terus aman, Betul. aman luar Aman ya, biasa Bu, ya. Terus pokoknya nggak pernah kehilangan gitu ya. Yang saya dengar juga gitu. Apapun yang kamu taruh atau ketinggalan di taksi itu, saya dulu baca-baca tuh. Oh kamu nggak bakalan kehilangan, pasti tukang taksinya akan kembali katanya begitu. Terus fasilitas kesehatan juga ya di sini luar biasa karena banyak juga orang Indonesia yang berobatnya juga ke sini gitu. Ya pokoknya seneng lah bisa penempatan di sini di Singapura. Kalau boleh tahu dulu di mana aja, Bu? Saya pertama kali tuh di Cape Town, di KJRI Cape Town, Afrika Selatan. Afrika. Ya. Terus yang kedua kami di Amerika Selatan. Tadi di Afrika Selatan. Udah ini ya, Bu ya. Di Amerika Selatan ya yang penerbangannya itu lebih dari 30 jam lah gitu. Terus yang ketiga itu di Berlin. Di Berlin. Iya, di Eropa. Yang keempat itu juga di Eropa lagi. Itu Berlin juga yang makanya saya bilang tuh dinginnya luar biasa gitu loh. Summer pun kita rasa dingin sekali. Pokoknya saya dasteran di rumah aja jarang banget. Tidak pernah menikmati musim panas yang real, yang bener gitu. Jadi daster saya nggak rusak-rusak karena nggak pernah dipakai selama di Berlin gitu. Dan itu ngalamin cuaca yang dingin banget itu membuat saya jadi kayak sedikit depresi gitu karena anak-anak saya belum pulang sekolah misalnya tuh kan anak-anak saya pulang jam 4:30 sementara jam 3:30 udah gelap. Jadi saya tuh ngeliatin ya ampun anak-anak saya gimana ya ini udah bener-bener udah gelap gitu. Cuacanya beda ya, Bu ya di sana ya? Ya kalau musim dingin begitu. Gitu ya. Udah gitu kan setiap musim dingin tuh selalu salju. Saljunya tuh yang begitu saya nyampe aja yang udah semeter gitu. Waduh, pokoknya bener-bener kita tuh shock gitu ya dengan musim itu bener-bener kita tuh adaptasinya sulit banget gitu. Terus yang keempat tadi kita di Madrid. Nah, itu agak lumayan Eropa tapi dia berbatasan langsung dengan Afrika ya. Jadi angin dari bawah tuh lumayan bisa bikin kita panas lah sedikit gitu. Nah, yang terakhir di sini luar biasa ya, Bu ya. Apalagi udah Kalau yang jauh-jauh kan kangen banget rasanya ya kayak sama Indonesia. Tapi kalau tinggal di Singapura rasa kerinduan akan Indonesia itu masih ada nggak, Bu? Walaupun nih kalau kata suamiku nih orang Indonesia kalau ngumpul ketemunya orang Indonesia lagi makannya Indonesia lagi ya kan? tetap Tetap cinta Indonesia. benar ya, Bu, ya. makanannya. Iya, benar. Itu udah Seminggu cukup terobati sekali. ya, udah ketemu sate gadang. Mungkin aku penasaran sama Ibu Vera ya Bu ya, karena udah lima negara ya. Tiap negara ada cara, tradisi sama kebiasaan yang beda-beda.
buat Ibu Vera sendiri butuh waktu lama nggak tuh Bu untuk adaptasi di setiap negaranya? Kurang lebih berapa lama harus Ibu adaptasinya itu? Kalau buat saya sebenarnya sih nggak masalah ya sebenarnya gitu. Kalau untuk kita ya pendamping gitu, ya paling 6 bulan gitu. Terus kalau misalnya masalah bahasa pun, paling tidak bahasa di pasar kita bisa lah menawar misalnya atau bertanya gitu. Tapi yang masalah sebenarnya buat anak-anak. Iya, buat anak-anak Iya. itu sampai 2 tahun pun anak saya tuh waktu di Jerman itu pasti selalu minta pulang. Karena bahasa itu kan bahasa sulit ya. Iya, Padahal bahasa dia Jerman. sudah ada tambahan gitu. Nah itu yang jadi masalah sih ke anak-anak. Kalau buat saya sendiri sih nggak ada masalah. Maksudnya masalahnya nggak banyak lah. Saya bisa inilah. Dapat menyesuaikan. Iya bisa menyesuaikan gitu. Cuman ya terutama ke masalah bahasa sih. Kalau masalah budaya ya kita tinggal ngikutin aja, tinggal belajar gitu ya, belajar kita memahami gitu apa yang nggak boleh dilakukan di situ, apa yang nggak boleh disinggung misalnya. Kayak misalnya ya sejarah yang kelam mereka gitu jangan disinggung. Seperti itu sih ada panduannya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Tapi ada sekolah yang kayak sekolah Indonesia juga nggak Bu? Kalau Kebetulan selama saya 4 kemarin ya kan sekarang anak-anak nggak ikut lagi. Nggak ada. Biasanya itu kita bisa mencari sekolah Indonesia yang terdekat. Kayak di Berlin tuh terdekatnya dengan Belanda. Di Belanda ada. Jadi banyak yang sekolah ke sana. Tapi kalau saya kebetulan nggak memilih itu gitu. Tetap aja bersekolah di sekolah lokal di public school-nya mereka. Dan ya ada positifnya, ada negatifnya. Jadi positifnya tuh anak saya pada pinter-pinter karena dicemplungin langsung. Mereka tuh berbahasa Jerman tuh bertiga tuh ya berbahasa Jerman sampai sekarang. wow, bagus ya. Iya, ada ya kelebihannya itu walaupun dulunya minta pulang terus. Itu berapa tahun tuh Bu waktu di pertama? Kita yang pertama itu 3,5. Dan sekarang juga kalau diplomat itu yang pertama 3,5. Untuk seterusnya 4 tahun. 4 tahun. Kecuali duta besar. Ketentuannya 3 tahun tapi bisa lebih. Tapi untuk diplomat biasa itu 4 tahun. 4 tahun. Setiap Semoga 4 itu tahun lebih lama pindah. Capek ya Bu sebenarnya. Iya. Capek nggak sih Bu? Capek Tapi packing. senang. Capek packing bener sih. Masih ada dus yang belum dibongkar. Betul. Iya. Kebanyakan tuh. Kebanyakan tuh udah nggak dibongkar lagi gitu. Udah capek gitu loh. Seru banget nih. Dengerin cerita-cerita istri-istri diplomat ya, apalagi penempatnya udah banyak-banyak. Oh itu nggak kebayang loh saya. Angkut sana angkut sini, belum anak-anak ya. Pasti kebayang repotnya kayak apa ngurusin sekolah anak-anak. Sekolah bener, yang paling sulit sih sekolah Bu, apalagi kalau anak banyak ya, anak 3 gitu. Waduh, ntar nyampe di Indonesianya sulit, berangkat ke negara yang akan kita tempatin juga sulit gitu loh. Itu Makanya sih dikenal masalahnya. apa? Dikenal anak apa? Culture apa? Culture shock. Bukan culture shock, ada. Nah, anak-anak diplomat ini dikenal dengan istilah culture apa gitu. Jadi karena dia berpindah-pindah dari satu negara ke lain, dia tuh bingung menyerap culture yang mana gitu. Betul. Dan sampai tidak kenal culture-nya sendiri. Betul. Nah, itu pernah disebut di seminarnya Kemlu, Iya. di mana ini mendidik anak-anak diplomat yang sering berpindah-pindah supaya tetap mempunyai identitas Indonesia. Tapi salut sih, saya salut Iya, sekali sama Kadang ibu-ibu mereka ini. itu juga balik ke Indonesia dibully karena mereka nggak bisa berbahasa. Bahasa Indonesia-nya kan Iya. udah bule-bulean. Bule-bulean. Sulit Iya. sekali setiap ujian di akhir kenaikan misalnya SMP, SMA itu bahasa Indonesia kan selalu ada itu. Iya. Itu nggak bisa gitu loh, harus bisa bahasa Indonesia yang benar. Nah itu Kendalanya di situ. kendalanya Kendalanya tetap di situ. lagi ke bahasa. Udah di luar negeri stres. Itu sih buat anak-anak sih yang menurut saya tuh lebih benar-benar ini luar biasa. Iya, struggle-nya, usahanya Bu, ya. Struggle Struggle banget. buat istri bisa ngikutin lah gitu. Oke, kita beralih nih ke topik yang gak kalah menarik, yaitu kiprah Dharma Wanita Persatuan. Kan Ibu Nuri juga sebagai ketua DWP Singapura, Ibu Diana bidang pendidikan ya, sosial budaya. Kalau Ibu Vera Saya di bendahara. di bendahara. Iya. Nah, apa sih Bu peran DWP untuk pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan Indonesia yang ada di Singapura? Pada prinsipnya ibu-ibu DWP adalah tugas utamanya mendampingi suami dan
menjaga anak-anak ya, menjaga rumah. Tetapi di samping itu supaya kita juga punya kesibukan, diamanatkan oleh DWP Pusat setiap KBRI jika istri diplomat lebih dari 3 ya, lebih dari 3 itu supaya membentuk DWP. Tapi kok kurang dari 3 tidak wajib ada DWP karena cuman 2-3 orang harus bikin kegiatan apa gitu kan. Jadi karena di Singapura ini waktu itu lumayan banyak, waktu saya baru datang tuh 25 orang ibu. Nah, jadi cukup besar. Jadi ya tugas utamanya adalah sebenarnya mencerdaskan anggota DWP sendiri dulu. Dan kita memberdayakan ibu-ibu anggota DWP supaya mempunyai keterampilan, kegiatan yang memberdayakan dan mencerdaskan. Di samping itu jika sudah, kalau kita punya kelebihan, sumber daya atau dana, kita bisa keluar. Kita bisa, terutama fokus kita adalah mbak-mbak shelter ya, mbak-mbak yang ada di shelter. Nah itu kan kalau menurut saya mereka ini kasihan karena selain tidak punya pemasukan karena tidak bisa bekerja, mereka juga tidak punya nggak boleh keluar, nggak punya hiburan lah gitu. Jadi itu yang mungkin stres ya, mungkin stres. Nah itu yang setelah kita sendiri adalah mbak-mbak shelter, kemudian mendidik, membantu anak-anak kita di Sekolah Indonesia Singapura, bagaimana kita membantu memberikan wawasan yang lebih luas kepada anak-anak kita, ya, supaya mereka juga wawasannya tidak hanya di sekolah tapi juga terbuka. Jadi itu yang kita bisa kita tawarkan. Tantangannya pasti banyak kan Bu ya? Terutama tantangannya cuma satu sebenarnya, dana. Dana karena kita harus punya cari dana sendiri. Kita sudah tidak boleh minta ke dinas. Jadi kita sangat harus berdikari, harus mandiri. Dan harus kreatif juga. Harus kreatif, betul. Dan kesempatan DWP mencari uang itu tidak banyak. Tidak banyak. Hanya kita tidak boleh ikut basar di luar nama DWP, itu nggak boleh. Betul. Kita harus ikut KBRI. Di KBRI ada punya kegiatan, kita nebeng, cari bikin basar, itu apa yang bisa kita jual. Kita gandeng pihak ketiga, PO makanan gitu kan biasanya. Itu bukan masak sendiri Bu kalau open PO? Enggak. Oh, Ada kirain ini ya bikin sendiri. Ada. Kalau dulu ya peyek itu masak sendiri. Tergantung kemampuan. Ya. Karena saya tuh suka kasihan kalau mau nyuruh ibu-ibu ya, ibu-ibu siapa yang punya kepandaian bikin apa? Saya kasihan dia punya anak kecil gitu loh. Terus ngurusin anak kecilnya gimana kalau saya suruh masak? Udah nggak usah, kita ada vendor aja gitu. Jadi ya, iya, kasihan lah. Di sini kan nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia mbak banyak ya, di sini kan enggak. Dan kalau di sini punya pembantu kan gajinya juga udah beda. Ya, Pasti pengeluaran ekstra. Udah ya cari vendor aja yang gampang, yang rasanya udah kita kenal, emang enak, itu kita gandeng. Bisa gandeng Dan My sekarang Kitchen juga nanti. banyak. Ya, My Sekarang Kitchen. banyak kan? Banyak, iya. Banyak. Gandeng My Kitchen. Pempek Bu. Bayarnya ya. Enggak dong Bu. Bisa dibicarakan itu. Bisa. Ya, Negosiasi. Nanti dengan bidang ekonomi. Ya, boleh. Dan sekarang banyak komunitas juga ya Bu, kayak KCBI, PWIS itu yang bikin kolaborasi dengan DWP, akhirnya banyak event-event yang bagus ya, kayak kemarin waktu ulang tahun DWP itu luar biasa, eventnya ada lomba masak kan Kak Kasana yang datang ya. Terus ada pemilihan Sri Kandi Indonesia ya. Kan DWP satunya nih ya. Berarti kan DWP juga memperhatikan sekitar ya, tidak hanya lingkungan KBRI aja, tapi komunitas-komunitas lain juga diperhatikan. Ya, supaya tidak hanya di dalam KBRI saja, tapi kita juga melihat keluar gitu, apa yang sudah dilakukan oleh diaspora perempuan ya. Ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan diaspora perempuan, termasuk PMI kita tuh, mereka juga luar biasa gitu. Jadi kenapa kita nggak memberikan penghargaan untuk mereka, karena mereka sudah berbuat untuk komunitasnya gitu. Jadi itu patut diberi penghargaan.
Kalau dulu tuh kalau ada event sungkan gitu mau mengundang DWP, Ibu Dubes apa segala macam gitu sungkan. Tapi sekarang hampir event yang PMI buat ya pasti Ibu atau perwakilan dari DWP tuh bisa hadir. Ya, insya Allah lah kalau ada, saya ada waktu saya usahakan hadir. Kalau nggak ada baru saya tugaskan ke yang bisa. Nah, ada nggak sih Bu tantangan atau hambatan dalam berkegiatan di DWP? Tantangan atau hambatan hampir gak ada sih sebenarnya, karena saya memandangnya dari segi ini ya, tidak BWP-nya tidak wajib. DWP tidak wajib. Kalau setiap diplomat atau atase yang baru datang dan bertemu saya ke Wisma Courtesy Call dengan membawa istrinya, saya selalu tanya mau bergabung di DWP atau enggak. Jadi saya tidak memaksa. Jadi tidak wajib ya Bu. Tidak wajib. Saya tidak mau memaksa orang ikut dengan terpaksa gitu loh. Jadi harus dengan sukarela, dengan senang hati. Karena kita di DWP kan kita juga bukan orang kerja kantoran ya. Kita tuh bukan dinas, tapi hanya organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi yang ikut di situ yang memang mau berkegiatan dan senang mau berkegiatan itu aja. Jadi, dan juga kan mungkin banyak kegiatan gitu. Kita cari kegiatan yang senang-senang lah ya. Kira-kira mau bikin apa, belajar mau bikin apa gitu. Kalau pergi-pergi kita lihat uang kasnya dulu cukup enggak gitu. Bendaharanya nih kan. Uang kasnya ada berapa, kita bisa apa gitu. Jadi jadi selama ini sih alhamdulillah nggak ada kesulitan atau hambatan yang berarti ya. Paling ibu-ibu, Bu mohon maaf nggak bisa ikut, anak sakit, ada tamu. Oh ya silahkan, pokoknya yang ikut yang bisa aja gitu. Jadi saya tidak harus ada semua gitu, nggak. Saya juga mau menyadari bahwa tugas utama spouse itu adalah mendampingi suami gitu, mendukung suami lah. Kalau saya maksa itu kan nggak mendukung suami dong, nanti suaminya nilainya jelek ya. Iya betul. Karena terlihat sangat aktif ya. Kan aku follow Ibu di Instagram pribadi Ibu, saya lihat Ibu selalu post kalau ada kegiatan DWP semangat. Itu saya lihat wah aktif sekali gitu. Ada yang manage nggak Bu sosial medianya? Ada. Ada untuk DWP ada sekretaris. Untuk yang punya untuk pribadi saya sendiri. Itu Ibu. Saya pikir Ibu tuh ada admin. adminnya. Baru saya mau DM. Saya baru mau DM mau Bu endorse boleh? Udah dilatih sama Bapak. Sama Bapak. Sama ya. Betul. Banyak yang bertanya. Jadi sebelum di post Bapak baca dulu. Oh ya. Banyak yang bertanya, Ibu ada konten kreatornya. Apa tuh? Itu Bu yang nulis di IG Ibu. Nggak ada lah, saya sendiri. Luar biasa loh Ibu, keren loh. Saya pikir salah satu dari ibu-ibu pengurus yang bantu Paling sekretaris saya ingetin. Itu belum di post gitu, tolong di post. Kalau enggak kita kolab aja gitu. Ceritanya ini ya keseimbangan antara sebagai istri mendampingi suami, terus tadi ya Bu Vera gimana struggle-nya ngurusin anak-anak yang harus berpindah, dan juga ada nggak sih misalnya kita dari mudanya udah berkarir nih, Ibu Nuri dulu ASN. Kalau Bu Diana iya kan punya karir masing-masing ya. Bu Vera juga akhirnya karirnya dikorbankan ya, gimana ya bahasanya ya, direlakan ya, dipilih gitu ya, akhirnya memilih untuk mensupport suami gitu ya, ikut suami kemana-mana. Itu luar biasa banget sih. Ada nggak sih Bu tips-tipsnya buat kita ya perempuan-perempuan di luar sana? Ya nggak usah di luar sana. Gimana sih caranya untuk menyeimbangkan peran kita sebagai perempuan gitu ya? Sebagai istri tadi, sebagai ibu ya, dan juga beraktivitas, berorganisasi. Nah itu gimana? Ada tipsnya nggak? Pada prinsipnya setiap kita sudah menikah, kita harus sadar tanggung jawab dan tanggung jawab kita sebagai istri ya. Kalau belum punya anak mungkin agak sedikit lebih bebas, dan atau anak-anak yang sudah besar pasti sudah lebih bebas. Tapi kalau masih punya anak kecil ya kalau saya konsentrasi ke dalam. Jadi punya suami dulu, karena kita sebagai istri tugasnya adalah melayani suami. Jadi suami nomor 1 dulu. Baru sudah itu anak-anak yang masih perlu diperhatikan. Jadi ke dalam dulu, internal dulu. Tapi kalau anak-anak sudah bisa mandiri,
baru kita bisa mencari kesibukan atau kegiatan yang tidak terlalu menyita waktu sampai anak-anak juga keleleran gitu ya, makanya tidak terperhatikan gitu. Ya, kegiatan yang bagi pinternya bagi waktu lah, kayak Cing Diana ini kan udah pinter bisa bagi waktu lah. Ayo kita besok ikut, ya Bu ikut. Anak-anak gimana? Beres Bu, aman ya. Jadi saya selalu nanya itu anak-anak gimana? Bisa ditinggal nggak? Bisa. Ya sudah, ayo kita pergi. Jadi supaya ke dalam dulu. Kalau dalam beres itu otomatis suami tenang, kita juga tenang gitu. Bisa ya, sama-sama enjoy. Jadi intinya kembali lagi ke fitrah kita sebagai seorang istri dulu ya. Bantu suami, bantu anak, internalnya kita dulu, baru kita mengabdi ke masyarakat jika ada waktu yang lebih lah, seperti itu ya Bu ya. Kalau dari Bu Diana? Saya sih selalu bilang kita menjadi ibu. I itu istri untuk suami, B itu bunda untuk anak-anak, urusan lain-lain. Wah, cocok sekali. Keren loh Bu Diana. Catat. Aku catatnya yang urusan lain-lain. Banyak banget. Itu lebih dari yang dua itu. Benar. Kalau Bu Vera gimana? Kalau saya juga setuju sih dengan pendapatnya Ibu, terus ditambah kita sebagai istri itu, dan Ibu itu harus harus fleksibel dan mudah beradaptasi, itu aja sih. Jadi kita melihat situasi, misalnya suami perlu hal yang seperti ini gitu, kita butuh pengorbanan, ya buat saya nggak ada masalah gitu. Sejauh itu tujuannya baik gitu. Jadi untuk keluarga juga itu kan, kalau kita misalnya tidak bekerja itu sebagai ibu itu juga sesuatu yang hal yang baik ya, yang mulia gitu. Apalagi ditambah anak-anak saya tuh kalau sekarang seneng banget, maksudnya dia tuh selalu bersyukur gitu. Aku tuh seneng deh kalau mama tuh di rumah, karena dia melihat pembanding teman-temannya gitu loh. Dia sampai sekarang semua tuh tiga-tiganya. Jadi itu yang membesarkan saya juga gitu, membesarkan hati. Pada awalnya sih sebenarnya sulit banget gitu, tapi lama-lama wah justru anak-anak saya yang membesarkan gitu. Jadi sampai sekarang pun saya nggak ada penyesalan gitu loh. Jadi happy aja gitu loh sebagai ibu rumah tangga gitu sih. Ya, mungkin Kebalikannya kita. Iya. Kita kerja Kita mulu kerja jadi ibu rumah tangga. Kayaknya aku belajar banget banyak Terketok hari nggak sih? ini, Iya. kayak ditampar Bu hari Iya, ini. benar. Iya. Benar Bu, padahal baru punya anak satu ya, tapi ibaratnya kita Kadang maunya anak ditinggal-tinggal. Betul. aja anak tuh buat tadinya tuh buat nomor 2 tadinya, sekarang juga masih nomor 2 gitu kan, karena mikirnya kalau kita excuse-nya gini Bu, kalau kita nggak kerja nanti gimana kita kasih yang terbaik untuk anak, iya. kan mikirnya kayak gitu. Tapi sebenarnya Betul. anak tuh nggak butuh itu ya. Tapi sebenarnya anak nggak butuh itu, benar. Iya. Tapi semuanya itu kan tergantung juga situasi sama kondisi kita gitu loh. Iya. Jadi ya fleksibel. Jadi sebenarnya perempuan itu butuh fleksibel gitu. Apapun kondisinya kita tuh siap sebenarnya untuk hal apapun gitu. Tapi dari sini ya saya tuh kayak tersentuh ya. Kayak saya oke, ini jalan saya kayaknya udah bener nih. Saya kerja tapi di rumah. Oh, Saya buka. Nggak ada yang salah sih dengan itu semua. Gitu. Saya kalau misalnya Seimbang. cuman fokus ke anak aja kadang-kadang kayak saya tuh monoton, karena Iya, saya kan bosan bisa juga. kerja kan Iya. Bu ya, kayak monoton. Udah nih apa nih yang harus saya kerjakan. Jadi ya udahlah sambil jualan, Iya. home base, jualan Betul. PMP ya. Jadi anak tetap manage, Iya. ya pemasukan juga ada Iya. gitu loh. Bisa. Sebenarnya kegiatan DRP untuk saya pribadi sebenarnya itu cukup bukan membantu, tapi memenuhi kebutuhan saya kerja full time. Jadi kayak kata Mbak Maya, kayak kalau ngurusin anak terus kayaknya yang kayak Iya, betul. Panas. kayak harus ada something lagi yang kurang nih. Healingnya ya Bu ya, Iya, healingnya. Jadi senang kan beda ya kalau anak-anak kan dengan anak-anak ini kalau ibu-ibu. sama orang dewasa gitu. Bu Diana kalau masih kurang sibuk boleh loh bantu-bantu. Iya, betul. Tapi luar biasa ya, Iya. ngurusin keluarga, ngurusin Iya. masyarakat ya Iya. Bu ya, udah Ngurusin pasti anak. ngurusin anak juga.
Mantap, keren sih. Komunitas Keren. perempuan. Komunitas. Ngurus organisasi juga. Organisasi Motor juga, bagian ya kan? dari Iya, luar biasa. Pastinya ibu-ibu kan menjadi public figure yang dilihat ya, dicontoh Dicontoh, juga ya iya. pasti. Ya itulah, kita aja banyak dapat menyerap pengalaman ya buat diri kita sendiri, khususnya ibu-ibu yang kerja-kerja mulu. Ya, oke, menarik banget pembicaraan hari ini. Tapi sebelum kita tutup ya, kita ingin mendengarkan kata-kata Kata-kata inspiratif ya dari ketiga ibu-ibu DWP yang cantik-cantik dan luar biasa. Mungkin dari Ibu Nuri dulu, Bu, apa sih kata-kata inspiratif untuk SDM Bestie, untuk yang SDM ada di luar Bestie yang ada di sana. luar sana? Apa ya, saya juga bingung kalau disuruh kasih kata-kata inspirasi. Tapi untuk perempuan-perempuan dimanapun berada, jangan pernah lelah untuk selalu belajar. Belajar apa saja, sesuatu yang baru atau yang lama itu sangat bernilai untuk dipelajari. Jangan mudah menyerah dan terus berjuang untuk minimal untuk diri kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Cakep. Harusnya Cakep. Bu Diana. Ya, Bu Diana. Mungkin sedikit dari yang pembicaraan tadi, intinya sih dari semua pengalaman kami yang di-develop itu internal dulu. Jadi biar di dalam tuh pondasinya kuat. Insya Allah kalau misalnya pondasinya sudah kuat, internal, eksternalnya akan mengalir dengan sendirinya gitu. Betul. Cakep. Ibu Vera. Dari saya apa ya? Untuk semua perempuan-perempuan, jangan takut untuk mencoba pengalaman baru karena baik pengalaman yang gagal atau berhasil itu adalah langkah maju untuk perjalanan hidup kita ke depan. Cakep. Luar biasa. Luar biasa. Satu lagi ya, mungkin untuk perempuan-perempuan yang terpaksa harus meninggalkan keluarga untuk bekerja dan jauh dari keluarga, nggak ada yang salah untuk semua itu. Yang penting ya niat dan tujuan kita jelas ya. Apapun yang kita lakukan sekarang pastinya Betul, tujuannya untuk untuk kebaikan keluarga ya. Ih, pinter gue juga kan. Jadi intinya harus mau belajar, mau coba hal baru, terus dibenerin internalnya, nanti eksternalnya akan mengalir dengan sendirinya. Dan buat ibu-ibu yang harus meninggalkan keluarga, jangan bersedih hati karena keluarga ditinggalin, tapi dengan begitu bisa membuat kehidupan keluarganya Lebih sejahtera. Dan belajar jangan lihat umur ya Bu ya. Ya, Umur berapa aja itu boleh tetap belajar. Gitu ya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih lah Ibu. Terima kasih. Udah mampir ke podcast Semoga kita. bermanfaat. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. buat SDM SDM. Bestie yang ada di luar sana. Ya. Jangan lupa untuk terus nonton SDM Podcast karena kita akan terus berbagi kisah-kisah yang seru dan juga Menginspirasi. Sampai ketemu lagi. Bye.